Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Damayanti dengan NIM 12070505114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTTP. Jadi ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Apa sih HTTP itu? HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antara komputer. Protokol ini tuh biasanya digunakan untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP itu banyak berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari suatu tautan. Protokol HTTP itu menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien ataupun sebaliknya. Contoh yang paling sederhana dari penggunaan protokol HTTP adalah komunikasi antara komputer klien dengan web server. Jadi komputer klien akan meminta HTTP request kepada server, lalu server akan memberikan HTTP respon kepada klien. Lalu lanjut ke fungsi. Nah, terdapat dua fungsi utama dari HTTP. Yang pertama itu adalah untuk mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Contohnya, ketika kita memasukkan URL ke dalam browser, URL yang kita masukkan tersebut tuh menjadi suatu perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website yang sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah ini tuh nantinya akan menjadi halaman website yang muncul di halaman web browser. Lalu fungsi yang kedua adalah mengamankan data dari pencurian dan hacker. Nah, ini tuh ditandai dengan munculnya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. S-nya secure ya. Secara fungsi tuh sama aja. Namun HTTPS itu tuh lebih aman karena dia menggunakan enskripsi terlebih dahulu. Nah, enskripsi ini tuh ditujukan agar menghalangi hacker atau user yang mencoba mencuri atau memata-matai proses pertukaran data yang sedang berlangsung. Data yang tidak dienkripsi itu akan lebih mudah dibaca dan akan lebih mudah dicuri gitu. Apalagi hal tersebut tuh kan akan sangat berbahaya ya, apalagi jika data yang diproses tuh adalah data penting seperti username, password, PIN, identitas pribadi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kerja dari si HTTP ini? Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu web resource. Contoh dari web resource atau sumber daya web. Nah, contoh dari web resource tuh ada HTML, PDF, JSON, dan file-file lainnya yang mana file-file tersebut tuh tersimpan di dalam web server. Nah, biar web client tuh bisa mengakses berbagai macam sumber daya tersebut, maka dia tuh harus menggunakan URL. Nah, protokol HTTP tuh bekerjanya di sini. Jadi protokol HTTP itu dia ngebantu koneksi yang ngebantu web client untuk mengambil sumber daya yang tadi itu di dalam aplikasi web. Jadi melalui URL inilah protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan dan memberikan respon dari request URL yang diberikan. Contohnya tuh seperti saat kita ingin menghapus, memperbarui, atau mengganti file yang ada di dalam server. Setelah permintaan dan respon sudah selesai dijalankan, web server tidak akan mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Jadi ketika HTTP mengirimkan permintaan ulang, web server akan memprosesnya sebagaimana permintaan awal gitu. Itulah mengapa HTTP itu disebutnya sebagai stateless protocol. Sedangkan seluruh proses pengiriman permintaan dari web client sampai dengan respon yang diberikan oleh web server itu merupakan HTTP transaction. Nah, lalu ada HTTP method. Apa sih HTTP method tuh? HTTP method tuh adalah penanda apakah request HTTP ini tuh tujuannya tuh buat apa gitu. Apakah untuk mengambil data, atau apakah untuk membuat data, atau memperbarui data, atau mengupdate data gitu ya.
Nah, terdapat beberapa HTTP method ya. Yang pertama tuh ada method get. Method get di mana method get ini tuh tujuannya adalah untuk mengambil data. Lalu yang kedua method post yang tujuannya tuh untuk membuat data baru. Lalu method put yang tujuannya tuh untuk membuat update data secara keseluruhan. Lalu method patch yang tujuannya tuh untuk mengupdate data secara sebagian saja. Lalu method delete yang tujuannya tuh untuk menghapus data. Lalu method option yang fungsinya tuh untuk meminta informasi mengenai opsi komunikasi yang diperbolehkan. Lalu method head yang fungsinya tuh untuk minta HTTP headernya saja, seperti itu. Lalu di sini ada HTTP header context type. Nah, jadi header context type yang jadi HTTP header context type itu tuh digunakan untuk mengetahui jenis media dari sumber daya yang tadi web resource itu gitu. Jadi dengan jadi di sini tuh akan ditaruh gitu web resource-nya tuh jenisnya apa sih, biar browser tuh dapat mengembalikan konten sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalkan kita di sini merequest suatu web resource image gitu, maka di HTTP header-nya itu harus dituliskan misalkan format image itu kan ada .jpg atau .png gitu, biar nanti si browsernya tuh dapat mengembalikan data sesuai dengan yang kita mau gitu. Kalau dalam kasus yang tadi kita tuh kan menginginkan image gitu. Nah, browser yang kompatibel atau bisa digunakan dengan HTTP header context type itu tuh ada Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari browser, dan Opera Mini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.